Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih berbincang dengan Arief Budimanta dan juga Faisal Basri. Tadi kita sudah sampai pada salah satu kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun-tahun ke depan. Tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan adalah harmonisasi dan sinergi. Pak Faisal Basri barangkali bisa memberi masukan kira-kira sinergi apa saja nih? Satu lagi kalau saya boleh, urusan perut. Maksudnya Pak? Iya, jadi revolusi dimanapun itu bermula dari masalah perut, gitu. Revolusi Prancis, ya, Rusia, segala macam. Nah, jadi saya lihat, oke, inflasi rendah ya, tapi kalau kita lihat kemiskinan itu naik karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan harga-harga pangan. Jadi harga beras naik 13%, kemudian itu 32% total pengeluaran orang miskin dari beras. Kemudian gula, daging ayam ras dan telur ayam ras. Ini 4 yang saya ingat, itu 40% dari total pengeluaran orang miskin. Dan kenaikannya ini double digit semua. Padahal inflasi kita terakhir cuman 4, sekian, bahkan tahun ini cuma di bawah 3, bahkan di bawah 3. 3,8. Jadi yang dikonsumsi oleh orang-orang miskin ini luar biasa. Ada satu catatan, pengeluaran terbesar kedua rokok. Nah, jadi rokok memang memiskinkan gitu. Nah, oleh karena itu harmonisasi juga harus dilakukan untuk membuat harga pangan itu stabil, tidak boleh berhenti. Pemerintah puas dengan inflasi yang di bawah 3%. Tapi kalau dilihat komponen-komponennya kan ternyata orang kota saja tuh yang menikmati penurunan harga BBM, segala orang miskin di desa nggak konsumsi BBM. Jadi propur itu tercermin gitu dari kebijakan, karena inequality dan kemiskinan itu sangat boleh jadi separuhnya bersumber dari kebijakan yang kurang proper. Saya ke Pak Arief Budimanta, gimana nih Pak? Orang miskin rasanya belum bisa menikmati nih, belum propur katanya. Ya, kalau kita lihat dari politik anggaran ya, dari waktu ke waktu secara sekuensial mengarah kepada propur ya. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Satu, misalnya indikatornya adalah terkait misalnya dengan dana desa. Dana desa ini pertama itu hanya 10, 20, tahun depan menjadi 40 triliun ya. Ini juga dalam kerangka kalau kita lihat kemiskinan itu kan secara populasi dia lebih banyak di desa dibandingkan dengan di kota. Nah, ini kita harapkan kemudian dana desa ini kan arahan dari Pak Presiden itu akan lebih banyak dipergunakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan gitu ya. Seluruh proyek-proyek yang terkait dengan dana desa harus dikerjakan dengan padat karya, gotong royong, dan ini diharapkan kemudian memiliki multiplier efek terhadap penurunan kemiskinan. Kemudian yang kedua, inflasi bahan makanan memang ini masih menjadi soal ya bagi kita, tetapi relatifly kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah lebih baik ya. Jadi memang ada daya dorong juga terhadap penurunan harga-harga dari minyak ya, terutama, sehingga kemudian biaya distribusi kita harapkan, karena memang persoalan inflasi ini terutama bahan makanan bukan hanya datang karena memang kelangkaan dari proses produksi, tetapi juga biaya distribusi juga yang mahal. Nah, dari sisi produksi memang kita akan melakukan proses optimalisasi terus menerus ya, meningkatkan kuantitas daripada panen per hektar terhadap produksi padi, kemudian melakukan efisiensi terhadap pasca panennya, begitu juga misalnya terkait dengan bahan-bahan makanan yang lain. Oke, Pak Arief dan Pak Faisal, saya harus jeda sejenak. Pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan kembali, tetaplah bersama kami.